channel. Nah, di video ini aku akan bahas tentang perbedaan antara ruang baca FTP UB sama perpustakaan UB. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk kuliah di UB, terutama di FTP, mungkin masih sering ketukar antara ruang baca FTP sama perpustakaan UB, atau ruang baca ini namanya perpustakaan FTP. Nah, jadi biar nggak ketukar, gini, ruang baca FTP adalah sebenarnya perpustakaan khusus untuk FTP aja, tapi disebutnya adalah ruang baca. Sementara kalau misalnya ketika ada yang bilang perpustakaan, itu berarti adalah perpustakaan pusat UB. Jadi teman-teman nggak usah ketukar lagi ya. Kalau misalnya ada yang ngajak ketemunya di ruang baca, itu yang mana ya ruang baca? Ruang baca itu adalah perpustakaan FTP UB. Kalau misalnya ada yang ngajak ketemu di perpustakaan, berarti di perpustakaan pusat. Lokasinya sendiri untuk ruang baca di mana sih? Ruang baca FTP UB ini ada di gedung C, lantai 2, sampingnya unit layanan bahasa Inggris yang sudah aku jelasin di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke gedung C, naik ke lantai 2, terus sudah itu lokasinya ada di sebelah kanan. Jadi habis naik tangga, belok kanan. Setelah itu, tepat di sebelah kiri koridor itu di sampingnya unit layanan bahasa Inggris ya. Di situ ada ruang baca, ada tulisannya kok. Nah, jadi lokasinya di situ. Terus kalau misal perpustakaan ada di mana? Perpustakaan pusat itu ada di sampingnya rektorat. Kalau dari FTP sih seberangnya FTP sudah ada perpustakaan, di situ ada tulisannya kok. Nah, terus bedanya apa sih? Kalau ruang baca ya karena cuma untuk FTP aja, jadi yang ada di situ hanya skripsi, tesis, disertasi, laporan KKN, terus sudah itu laporan PKL dari mahasiswa FTP. Termasuk juga di situ ada buku-buku yang ditulis oleh dosen-dosen FTP. Nah, kalau pengen yang lebih lengkap, dapat referensi dari fakultas-fakultas lain yang ada di UB, maka kamu bisa ke perpustakaan. Kalau di perpustakaan itu, di lantai 2 khusus ada ruangan untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang isinya adalah skripsi, tesis, dan disertasi dari semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, jadi kalau misalnya kamu S1 dan S2 di Universitas Brawijaya, maka skripsi dan tesismu ada di perpustakaan dua-duanya. Jadi nggak cuma salah satu. Nah, terus kalau misalnya kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau ya sesuai yang aku sebutkan sebelumnya, kalau kelebihannya di perpustakaan lebih lengkap. Tapi ya karena lebih lengkap dan yang datang adalah dari seluruh fakultas, maka perpustakaan itu cenderung lebih ramai. Sementara kalau misalnya di fakultas itu lebih sepi. Cuma ya karena fakultas itu lebih kecil, jadi ukurannya ruang baca ini segede ruangan kelas dan itu lumayan sempit gitu. Jadi ya lebih ramai juga. Jadi maksudnya dengan jumlah orang yang masuk sedikit ke dalam perpustakaan atau ke dalam ruang baca, itu tuh udah bikin penuh ruang baca FTP gitu. Beda sama perpustakaan. Nah, selain itu, kalau misalnya di perpustakaan, selain teman-teman bisa membaca buku, skripsi maupun disertasi, di perpustakaan juga ada ruang multimedia. Di situ teman-teman bisa menggunakan komputernya untuk keperluan. Jadi bagi teman-teman yang misalnya kuliah di UB belum punya laptop dan butuh menggunakan komputer, bisa menggunakan komputer yang ada di perpustakaan. Nah, selain itu ada fasilitas lainnya di mana yang di perpustakaan maupun di ruang baca itu ada, yaitu fasilitas fotokopi. Jadi misalnya teman-teman mau pengen ngopi skripsinya misalnya. Nah, kalau skripsi itu nggak boleh dibawa pulang. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh beberapa halaman dari skripsi tersebut, bisa minta di fotokopi, dan yang enak adalah teman-teman nggak usah yang fotokopi. Jadi tinggal dikasihin ke penjaga perpustakaannya, maka dia yang akan memfotokopikan dan teman-teman cukup bayar biayanya berapa kayak gitu. Cuma ya karena fotokopinya di dalam kampus biayanya lebih mahal dibandingkan teman-teman kalau fotokopi sendiri di luar kampus gitu. Jadi tips dari saya adalah difoto aja, nggak usah difotokopi. Saya nggak pernah mau fotokopi soalnya mahal sih. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, jangan lupa tanya di kolom komentar dan aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.